Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Debi dan juga Mas Wahyu. Di sini kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi kami dalam mengevaluasi program ataupun kebijakan terkait Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA. Di mana kelompok 7 di sini terdiri dari Aprilia Kusumawardani, saya sendiri Farjan Fariji Syarif, Muhammad Izzuddin Afkar, Nurmia Azahra, dan terakhir ada Virginia Alanus. Baik, masuk dalam latar belakang, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas adalah elemen penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di kota besar seperti Jakarta yang menghadapi tantangan lalu lintas yang kompleks. Sistem tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan Electronic Traffic Law Enforcement merupakan salah satu inovasi teknologi dalam penegak hukum lalu lintas yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 25 November 2018. Namun, implementasi ETLE di Jakarta belum optimal, terutama di wilayah pinggiran. Dari total 54 titik pengawasan yang tersedia di DKI Jakarta, masih terdapat wilayah yang belum terjangkau kamera ETLE. Hal ini menjadi tantangan dalam menindak pelanggaran lalu lintas secara efektif, khususnya yang tidak dapat dideteksi oleh sistem kamera. Next slide. Oke, selanjutnya berkaitan dengan masalah terkait program ETL ini, berkaitan dengan penerapannya itu diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang umumnya disebabkan karena tingginya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Nah, penyebab dari tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang perlu ditingkatkan dan juga dievaluasi ini meliputi yang pertama ada ketidaksesuaian data pihak kepolisian dengan database, di mana pihak kepolisian ini mempunyai keterbatasan untuk mengakses data pelanggar yang berada di luar jangkauan daerah dari kamera ETLE ini. Yang kedua itu adanya kurangnya kesadaran dan juga kepatuhan pengendara, di mana jika dilihat berdasarkan data di samping, terdapat fluktuasi jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polda Metro Jaya selama tahun 2018 hingga tahun 2023. Nah, adanya fluktuasi ini disebabkan karena masyarakat tuh sering melanggar peraturan lalu lintas yang telah dibuat oleh Polda maupun pemerintah. Selanjutnya, Selanjutnya itu pentingnya evaluasi program ITLI. Adanya evaluasi dalam pelaksanaan program ITLI memiliki beberapa poin yang penting dalam jalannya penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Salah satu dari poin tersebut adalah untuk menilai efektivitas program ITLI. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan data pelanggaran yang dilakukan pengendara dari tahun ke tahun setelah terpasangnya sistem ITLI. Jika kita bandingkan data pelanggaran di DKI Jakarta tahun 2022 di atas dengan data tahun 2023 di samping, dalam jangka waktu bulan Januari sampai dengan Mei, terdapat peningkatan sebanyak 129.724 pelanggar. Yang awal dari 383.200 pelanggar di tahun 2022 menjadi 512.924 pelanggar di tahun 2003 hanya dalam kurun satu waktu. Ya, ini dapat melihat bahwa keefektivitasan program ITL itu kayak kok kurang gitu. Next. Berikut adalah logic model yang kami gunakan dalam menyusun kerangka evaluasi pada kebijakan ETLE, di mana foundational activities di sini didasari dengan permasalahan yang kami sebelumnya sampaikan. Yang pertama adalah koordinasi antara kepolisian dan juga pemerintah terkait implementasi. Nah, tahap ini melibatkan kerjasama antara pihak kepolisian dan pemerintah untuk memastikan sistem ETLE ini terimplementasi secara lancar. Kemudian, yang kedua adanya penyusunan strategi komunikasi publik untuk tadi meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, ini dilanjut dengan adanya influence activities yang kami lakukan, di mana yang pertama itu terkait dengan penempatan kamera ETLE di titik-titik strategis yang telah dipetakan untuk melihat daerah mana yang menjadi strategi lokasi-lokasi strategis yang nantinya terjadi rawan pelanggaran lalu lintas. Yang kedua adalah terkait dengan penguatan database kendaraan dan juga integrasi nasional untuk agar sistem ini berjalan optimal, database kendaraan ini diperkuat dan diintegrasikan secara nasional. Nah, influence yang ketiga adalah penyebaran informasi melalui sosialisasi, media sosial, dan juga televisi. Dari influence activities yang kita lakukan, ini menghasilkan dua output, di mana yang pertama adanya tersedia sistem pemantauan lalu lintas
yang berbasis teknologi dan juga mekanisme efektif. Kemudian output yang kedua adalah terkait dengan pemahaman masyarakat tentang aturan lalu lintas dan juga kebijakan ETLE dari tadi penyebaran informasi yang kami lakukan. Kemudian immediate outcomes yang terjadi atau dihasilkan dari output ini, yang pertama adalah adanya penindakan pelanggaran sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, serta ini tuh harus tepat sasaran. Yang kedua, itu terkait dengan adanya muncul efek jera dari para pengendara untuk lebih mematuhi aturan, di mana ini didukung dengan tadi adanya sistem pemantauan lalu lintas yang berbasis teknologi dan juga mekanisme efektif, kemudian didukung dengan pemahaman masyarakat yang udah meningkat terkait dengan aturan lalu lintas. Nah, intermediate outcomes yang dihasilkan dari adanya immediate tadi itu meningkatnya kualitas penegakan hukum lalu lintas dan juga terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu, ini juga mendukung adanya penurunan angka pelanggaran lalu lintas dan juga peningkatan kepatuhan pengendara dari adanya efek jera tadi. Nah, yang bisa kita lihat dari program outcomes ya adalah itu yang pertama terciptanya sistem tilang elektronik yang adil dan transparan. Selain itu juga disertai dengan terciptanya ketertiban dan juga keteraturan lalu lintas di jalan raya, yang mana dua program outcomes ini menghasilkan adanya terwujud lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, berkelanjutan melalui penerapan teknologi digital. Baik, masuk dalam indikator logic model yang pertama yaitu foundational activities, di mana indikatornya pelaksanaan pertemuan antara pihak kepolisian dan pemerintah minimal 1 kali setiap bulan atau 12 pertemuan per tahun. Lalu yang kedua itu dihasilkan strategi komunikasi publik yang efektif, lalu ditetapkannya strategi komunikasi publik yang efektif untuk digunakan sebagai dasar peningkatan kesadaran masyarakat. Lalu indikator pada influence activities yang pertama yaitu jumlah titik strategis yang dipetakan dan terpasang kamera minimal 100 lokasi mencakup jalan protokol, kawasan rawan kecelakaan, dan area persimpangan padat, lalu wilayah perbatasan Jakarta. Lalu yang kedua, integrasi database kendaraan nasional mencapai 90% pada akhir tahun 2025, terutama daerah Jawa yang menjadi perbatasan langsung dengan daerah Jakarta. Lalu yang terakhir yaitu menjangkau masyarakat Jakarta dalam kurun waktu 6 bulan untuk menyebarkan sosialisasi AdWords. Oke, indikator selanjutnya mengenai output adalah penambahan lokasi penempatan kamera secara berkala selain di daerah protokol Jakarta sebanyak 100 kamera hingga akhir tahun 2025. Kemudian adanya peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 50% terkait aturan lalu lintas dan juga kebijakan ATLE setelah 6 bulan penerapan strategi komunikasi yang telah ditetapkan. Kemudian indikator dari immediate outcomes, yang pertama itu ada pemberian sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dengan target lebih dari 90%. Yang kedua adalah peningkatan pembayaran denda tilang ETLE dengan minimal 80% dari total pelanggaran yang terekam diselesaikan melalui pembayaran denda. Nah, indikator dari intermediate outcomes itu ada pelanggaran yang terekam melalui sistem ETLE ini dapat diselesaikan secara transparan dan akurat dalam waktu 8 hari sejak pelanggaran terjadi dan tingkat penyelesaian kasusnya itu mencapai 90% disertai bukti kamera yang valid. Untuk indikator dari intermediate outcomes-nya, yaitu penurunan 50% pelanggaran lalu lintas di area yang terpantau ETLE dalam 1 tahun pasca penerapan, dan juga adanya tingkat kepatuhan pengendara yang sudah lebih dari 80%. Kemudian indikator dari program outcomes, yaitu peningkatan akurasi kamera ETLE mencapai 100%, di mana saat ini hanya mencapai 90% saja. Dan juga adanya penurunan angka pelanggaran sebesar lebih dari 10% setiap bulannya, disertai penurunan angka kecelakaan lebih dari 15% dalam 1 tahun. Kemudian yang terakhir, indikator dari Brother Goals kami adalah terjadinya penurunan angka pelanggaran lalu lintas lebih dari 80% selama 1 tahun terakhir, dan juga lebih dari 90% penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan teknologi digital.
Baik, selanjutnya masuk ke desain evaluasi. Jadi, evaluasi implementasi ETL di Indonesia ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian non-eksperimental. Nah, desain non-eksperimental ini tuh relevan untuk digunakan dalam evaluasi implementasi ETLE karena dalam proses evaluasi ini dilakukan untuk menggambarkan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan tanpa campur tangan dari seorang evaluator. Dengan menggunakan desain ini, evaluator tuh dapat mengetahui bagaimana sih implementasi ETLE terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas. Dalam evaluasi ini menggunakan percontohan di Jakarta karena wilayah ini memiliki jumlah etle yang cukup tinggi dibandingkan wilayah lain. Dengan begitu, evaluator itu berfokus di wilayah percontohan yaitu di Jakarta untuk menggambarkan implementasi ETLE yang terjadi di lapangan tanpa adanya manipulasi atau campur tangan dari evaluator. Boleh di next. Selanjutnya adalah metode evaluasi. Jadi dalam evaluasi implementasi ETLE ini dengan menggunakan metode survei dan juga existing statistik. Penggunaan metode survei ini menjadi relevan dalam evaluasi ETLE karena bersifat reaktif terhadap responden. Survei ini tuh dapat dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara secara langsung dengan narasumber. Berkaitan dengan kuesioner, evaluator tuh akan merancang kuesioner yang sesuai untuk menjawab pertanyaan evaluasi. Nah, kuesioner tersebut akan ditujukan kepada pengendara kendaraan bermotor, lalu survei dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung. Nah, wawancara ini akan ditujukan kepada petugas kepolisian. Dengan menggunakan penggunaan Jakarta menjadi wilayah percontohan, maka kuesioner akan ditujukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang berada di Jakarta. Lalu untuk wawancara ditujukan kepada aparat kepolisian di Jakarta, yaitu Polda Metro Jaya. Metode selanjutnya yang digunakan adalah existing statistik. Nah, metode ini tuh bersifat non-reaktif dengan mengumpulkan data statistik penelitian terdahulu, laporan dari pemerintah, dan lain sebagainya. Penggunaan metode ini tuh relevan karena dapat membantu evaluator dalam mendapatkan data-data yang dapat mendukung proses evaluasi. Data-data yang mendukung evaluasi ETLE seperti statistik pelanggaran lalu lintas, jumlah kamera ETLE, dan lain sebagainya. Boleh di next? Selanjutnya adalah populasi. Jadi dalam evaluasi ini kita populasi ETLE ini diambil dari besarnya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta. Jadi berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2023, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta itu sebanyak 22.907.080 unit. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah sampel. Jadi besaran populasi dalam evaluasi ETLE ini tuh membuat teknik penarikan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling yang dikelompokkan dalam wilayah administrasi Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Barat. Jumlah sampel dalam evaluasi ini tuh akan dihitung dengan rumus Slovin. Jika populasi yang digunakan dalam evaluasi ini adalah 22.907.080 unit motor dengan margin of error 5%, maka perhitungan jumlah sampel sebagai berikutnya. Itu hasilnya adalah 400 sampel yang kita akan ambil. Nah, berdasarkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling, maka besaran jumlah sampel yang diambil di setiap wilayah administrasi adalah 80 sampel. Boleh di next? Masuk pada asumsi evaluasi, pada desain evaluasi, program ETLE ini bersama permasalahan yang telah dijabarkan pada bab 1, penulis memiliki asumsi bahwa penerapan ETLE di Jakarta ini masih belum berjalan secara optimal. Nah, dengan asumsi tersebut, evaluasi berperan dalam mengelaborasi aspek-aspek yang berpengaruh terhadap implementasi sistem ETLE, khususnya dalam mencapai terwujudnya lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi digital. Oke, selanjutnya teknik analisis datanya adalah menggunakan statistik deskriptif, di mana dalam konteks evaluasi ini, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan juga dari ETLE di Indonesia, terutama berkaitan dengan tingkat pelanggaran lalu lintas, di mana nantinya terdapat 3 langkah, yaitu pengolahan data, penyajian data, dan juga interpretasi data. Boleh di next. Di sini ada timeline evaluasi timeline evaluasinya. Yang pertama ada kita melaksanakan finalisasi proposal evaluasi pada Februari, lalu melakukan persiapan tim untuk pengambilan sampel, pengambilan data melalui survei, pengambilan analisis statistik data, dan pengambilan data melalui wawancara mendalam mulai dari Maret. Pengambilan data melalui wawancara mendalam ini dilakukan sampai April. Lalu dari April sampai Juni ada pengolahan data dari hasil survei dan lain-lain. Lalu di bulan Juli kita melakukan analisis hasil data yang didapatkan dengan di akhir dengan Agustus yaitu melaksanakan penyusunan laporan evaluasi.
masuk ke dalam kesimpulan, penting sekali untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat apply. Lalu selanjutnya mengoptimalkan sistem teknis agar lebih akurat dan responsif. Dan terakhir yaitu memperluas infrastruktur pendukung terutama di wilayah yang belum terjangkau. Next slide. Berikut daftar pusaka yang kelompok kami gunakan. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.